Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Agus Salim. Saya adalah dosen di program studi administrasi rumah sakit Stikes Aldos Pekanbaru. Bidang ilmu saya adalah administrasi publik, di mana salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah pelayanan publik. Kode mata kuliahnya adalah ARS 322, di mana bobot SKS-nya adalah 2 SKS, yang pada saat ini mata kuliah ini berada di semester 2. Adapun CPL dari mata kuliah ini adalah setelah mengikuti perkuliahan, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pemahaman tentang tugas-tugas pokok pemerintahan, barang-barang publik, public goods, dan barang-barang private. Peran pemerintah dalam penyediaan barang-barang publik, dan pengertian pelayanan publik, kemudian nanti mahasiswa diharapkan mampu memahami teori-teori tentang pelayanan publik. Kemudian yang paling penting, salah satu materinya adalah kinerja pelayanan publik. Ya. Kemudian adapun CPMK-nya dari mata kuliah pelayanan publik ini, yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami pengertian pelayanan publik, kemudian mahasiswa dapat mengetahui strategi dan peningkatan perbaikan manajemen publik, kemudian mahasiswa mampu memahami sejarah penerapan New Public Management, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan pembagian peran antara pemerintah dan swasta. Kemudian mahasiswa mampu memahami fungsi utama dari pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan dapat menjelaskan hubungan kolaborasi pemerintah dan swasta. Kemudian mahasiswa mampu memahami budaya birokrasi pelayanan di Indonesia. Kemudian mahasiswa mampu memahami konsep transparansi dan akuntabilitas. Kemudian mahasiswa mampu memahami kinerja pelayanan publik. Kemudian mahasiswa mampu memahami konsep pelayanan publik partisipatif. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan pelayanan publik. Kemudian mahasiswa dapat mengetahui bagaimana mengelola tata pemerintahan yang baik dalam mempengaruhi manajemen pemerintahan. Mungkin itu adalah beberapa CPL dari mata kuliah ini. Kemudian dalam mata kuliah ini, salah satu materinya adalah tentang reformasi birokrasi pelayanan publik, di mana dalam perkuliahan, dalam proses pembelajaran, metode yang saya gunakan adalah, ada beberapa metode yang saya gunakan. Yang pertama adalah ceramah atau penjelasan dari materi yang saya berikan. Kemudian dalam proses pemberian materi, itu nanti saya akan berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya. Kemudian dalam proses pembelajaran juga, saya biasanya membagi dua. Yang pertama adalah pertemuan pertama sampai ke-6, pertemuan di mana saya memberikan materi. Kemudian pertemuan setelah UTS itu saya gunakan untuk melaksanakan diskusi kelompok. Di mana pada saat diskusi kelompok, kita membagi kelompok sesuai dengan jumlah mahasiswa. Kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan dengan topik yang berbeda yang saya berikan. Kemudian kita buka diskusi tanya jawab. Disitulah kesempatan mahasiswa dapat berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Dan pada saat itulah mahasiswa juga dituntut untuk mencari referensi, mencari sumber-sumber pembelajaran di samping materi yang disampaikan oleh dosen. Kemudian di samping itu, adapun teknik penilaian yang saya lakukan adalah yang pertama
komponen pemilihan yang saya lakukan. Pertama adalah komponen terbagi dua, yaitu hard skill dan soft skill. Di mana hard skill ini terbagi atas tiga. Yang pertama adalah penilaian tugas. Tugas itu terbagi tiga juga, ada tugas individu, kemudian tugas kelompok, dan kuis. Kemudian yang kedua, komponen hard skill yang kedua adalah ujian tengah semester. Kemudian yang ketiga adalah ujian akhir semester. Itu adalah komponen penilaian hard skill. Kemudian untuk komponen penilaian yang kedua yaitu soft skill. Di mana soft skill ini saya juga membagi dua. Yang pertama adalah terdiri dari sikap. Kemudian yang kedua terdiri dari absensi. Itulah beberapa komponen penilaian yang memiliki bobot masing-masing. Baik. Untuk materi kali ini saya akan menyampaikan materi tentang birokrasi pelayanan publik. Oke, baik. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Reformasi birokrasi dalam rangka pemenuhan hak warga negara atas pelayanan publik yang baik. Pendahuluan di sini dijelaskan bahwa reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan dasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Kemudian berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintah tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik, maka harus ditata ulang atau diperbaharui sehingga diperlukan reformasi birokrasi. Kemudian reformasi birokrasi dilakukan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa salah satu tujuan dari reformasi birokrasi ini adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Kemudian good governance, apa itu good governance? Good governance adalah suatu mekanisme kerja di mana aktivitas pemerintahan berorientasi pada terwujudnya keadilan sosial di mana pemerintah diharapkan mampu secara maksimal melaksanakan tiga fungsi, yakni service atau pelayanan, kemudian development, pembangunan, kemudian empowerment atau pemberdayaan. Tiga fungsi ini yang menjadi kunci terlaksananya good governance. Adapun konsekuensi dari pelaksanaan good governance setidaknya terlihat dari tiga hal berikut. Yang pertama, pemerintah mengambil posisi sebagai fasilitator dan advokator kepentingan publik. Dalam hal ini, ketika good governance dilaksanakan, maka pemerintah tidak bisa lagi menjadi salah satu komponen yang menentukan. Artinya antara pemerintah, masyarakat, swasta itu harus berkolaborasi dan pemerintah menjadi fasilitator. Kemudian yang kedua, adanya perlindungan yang nyata terhadap ruang dan wacana publik. Ini salah satu faktor ataupun konsekuensi ketika good governance ini dilaksanakan. Kenapa? Karena ketika good governance ini dilaksanakan, maka ruang-ruang publik itu harus dilindungi oleh pemerintah. Kebebasan publik, kebebasan berbicara dari setiap individu itu harus dijamin oleh negara. Tidak boleh lagi ada pengekangan, tidak boleh lagi ada pembatasan ataupun
pengekangan terhadap individu maupun kelompok untuk memberikan pendapat sesuai dengan undang-undang tentang kebebasan berpendapat. Dalam artian bahwa ketika pemerintah menjamin adanya ruang dan wacana publik, maka kita sebagai masyarakat juga harus mengontrol, jangan sampai ruang dan wacana publik itu tidak terkontrol, yang akhirnya bisa menyebabkan bisa menyebabkan sesuatu yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, mengakui dan menghormati kemajemukan politik dalam rangka mendorong partisipasi dan mewujudkan desentralisasi. Dalam rangka mewujudkan good governance, dalam pelaksanaan good governance itu salah satu yang harus diakui bahwa kemajemukan politik tidak boleh lagi ada satu kelompok yang berkuasa. Tidak boleh lagi ada satu kelompok yang mendominasi. Artinya apa? Setiap orang, setiap kelompok itu diberikan kebebasan untuk berpartisipasi. Kemudian mewujudkan desentralisasi. Kita sudah ketahui bahwa sejak reformasi sistem kita langsung berubah. Yang tadinya sentralisasi kemudian berubah menjadi desentralisasi, di mana konsep-konsep desentralisasi ini yang sekarang kita jalankan, yaitu pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri, dan itu sangat sangat berbeda dengan sistem sentralisasi, di mana pada saat itu sistem sentralisasi itu semua terpusat pada pemerintah pusat. Maka pemerintah daerah itu hanya menunggu keputusan dari pusat. Kemudian reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional. Artinya apa? Salah satu tugas dari reformasi birokrasi adalah mereformasi aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Apa yang dimaksud dengan berdaya guna dan berhasil guna? Yaitu efektif dan efisien. Itulah arti sebenarnya yang disebut dengan efektif dan efisien. Kemudian tujuan umum reformasi birokrasi. Nah, pertama, tujuan umum dari reformasi birokrasi ini adalah membangun atau membentuk profil dan perilaku aparatur negara. Apa yang diharapkan dari reformasi birokrasi ini terhadap aparatur negara? Yang pertama adalah integritas tinggi. Ya, kita ketahui bahwa ini sudah menjadi rahasia umum. Bukan rahasia umum lagi bahwa aparatur negara kita masih ada oknum-oknum yang tidak memiliki integritas. Artinya menjalankan praktik-praktik yang sangat mencederai nilai-nilai integritas dari aparatur negara. Contohnya apa? Menerima suap, kemudian menerima suap, kemudian mempersulit dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, produktivitas tinggi dan bertanggung jawab. Tentu diharapkan dengan adanya reformasi birokrasi, aparatur negara kita memiliki produktivitas yang tinggi dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, kemampuan memberikan pelayanan yang prima. Bahwa pelayanan prima itulah yang harus diberikan kepada masyarakat. Kita tahu bahwa selama ini mindset ataupun pola pikir masyarakat sudah menganggap bahwa aparatur pemerintah itu selalu mempersulit masyarakat. Maka itu dengan adanya reformasi birokrasi ini diharapkan nanti aparatur negara bisa merubah mindset masyarakat yang tadinya
aparatur negara itu mempersulit, kita kemudian nanti diharapkan berubah menjadi mindset masyarakat itu berubah menjadi bahwa aparatur negara itu sangat-sangat melayani masyarakat. Kemudian yang kedua, membentuk birokrasi apa? Yang pertama, birokrasi yang bersih dari KKN. Kita sering mendengar dengan istilah KKN. Apa itu KKN? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Birokrasi yang koruptif. Birokrasi yang koruptif, salah satu tujuan dari reformasi birokrasi adalah birokrasi yang bersih dari korupsi, yang bersih dari nepotisme, kolusi. Nah, itulah yang diharapkan dari reformasi birokrasi. Kemudian birokrasi yang efisien, efektif, dan produktif. Itu yang disebutkan dengan birokrasi yang berdaya guna, yang berhasil guna, produktif. Ya. Kemudian yang ketiga, birokrasi yang transparan. Selama ini juga masyarakat selalu menganggap bahwa pemerintah tidak transparan dengan apa yang dilakukan. Pembangunan-pembangunan yang menggunakan anggaran yang cukup besar, yang berasal dari pendapatan yang diperoleh dari pajak masyarakat, itu seringkali masyarakat menganggap bahwa pemerintah tidak transparan. Maka itu salah satu tujuan umum dari reformasi birokrasi adalah birokrasi membentuk birokrasi yang transparan. Nah, sekarang sudah mulai diterapkan tentang transparansi ini, bahwa setiap kali beberapa kegiatan-kegiatan DPR itu melibatkan perwakilan dari kelompok-kelompok masyarakat. Nah, itulah salah satu bentuk dari transparansi. Kemudian yang keempat, birokrasi yang melayani masyarakat. Ini yang kita singgung tadi, bahwa birokrasi yang selama ini di mindset masyarakat itu mempersulit, maka dengan adanya reformasi birokrasi diharapkan nanti dapat merubah mindset masyarakat untuk melayani. Kemudian birokrasi yang akuntabel, yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya apa yang dilaksanakan itu dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian manfaat reformasi birokrasi yang pertama, penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis menciptakan kinerja birokrasi yang profesional dan akuntabel. Ini salah satu manfaat dari reformasi birokrasi. Kenapa? Karena kinerja dari para aparatur negara kita itu sangat rendah. Maka dengan adanya reformasi birokrasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja birokrasi yang profesional dan akuntabel. Kemudian yang kedua, birokrasi dalam melakukan berbagai kegiatan perbaikan pelayanan diharapkan lebih berorientasi pada kepuasan pelanggan. Ini masyarakat pengguna jasa. Selama ini tidak. Sering kita mendengar istilah ABS, asal bosenan. Artinya ini istilah-istilah yang sering digunakan masyarakat, bahwa aparatur negara ini lebih mengutamakan pimpinan daripada masyarakat. Padahal seharusnya aparatur negara itu lebih mengutamakan kepuasan pelanggan daripada kepuasan pimpinan. Ya, bahwa staf, karyawan, bawahan itu perlu memberikan kinerja yang baik kepada pimpinan, ya. Tapi yang paling utama adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan atau kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, mendorong meningkatkan ekonomi, terutama sekali mengurangi campur tangan pemerintah, kontrol yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, ini juga yang menjadi salah satu manfaat dari reformasi birokrasi. Kemudian yang kelima, transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga tercipta pengelolaan manajerial yang bersih dan bebas korupsi. Inilah salah satu tujuan dari reformasi yang menjadi salah satu manfaat reformasi birokrasi. Nah, hak warga negara dalam memperoleh pelayanan publik. Negara demokrasi yang sukses adalah negara yang cerdas, meletakkan fondasi pelayanan publik dengan nilai-nilai demokrasi yang memuaskan kebutuhan semua golongan dari warga negara. Dengan demikian, maka pelayanan publik dalam negara demokrasi berarti menghormati hak individu dan golongan, menghormati hukum peraturan, menghormati keragaman dan perbedaan, menghormati hak mendapatkan layanan berkualitas secara adil di semua sektor.
Kemudian berikutnya, tidak boleh ada aturan, kebijakan, atau peraturan, baik yang formal maupun informal, untuk menciptakan kerugian buat satu pihak dan keuntungan buat pihak lain. Inilah salah satu yang menjadi salah satu tujuan dari reformasi birokrasi. Kemudian semua pelayanan publik dalam negara demokrasi haruslah memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam kesetaraan. Maka tidak jarang sekarang beberapa tempat-tempat pelayanan publik itu menyediakan pelayanan khusus untuk difabel atau masyarakat yang memiliki keterbatasan. Misalnya sudah disediakan untuk tempat yang difabel, kursi roda, kemudian di toilet itu sudah disediakan khusus untuk difabel. Itulah salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam kesetaraan. Kemudian kondisi faktual dan ideal reformasi birokrasi dan pelayanan publik Indonesia. Kesan atas buruknya pelaksanaan pelayanan instansi pemerintah merupakan tantangan berat yang harus dihadapi dalam proses reformasi birokrasi di berbagai lembaga. Ya, kita akui bahwa selama ini image masyarakat tentang reformasi, tentang aparatur negara ini masih cukup rendah. Maka itu salah satu tugas berat untuk melaksanakan reformasi birokrasi adalah merubah image itu menjadi baik. Layanan diberikan terkesan apa? Terlalu birokratis, terlalu berbelit-belit. Bahkan kita sering mendengar celotehan atau istilah dari warga masyarakat, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Nah, inilah bahasa-bahasa yang berasal dari masyarakat yang mereka merasakan sendiri bahwa selama ini mungkin beberapa tempat pelayanan publik itu terkesan mempersulit masyarakat. Kemudian yang kedua, tidak transparan. Ini juga menjadi salah satu PR bagi pemerintah untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Kemudian yang ketiga, terlalu panjang dan dirasakan seringkali berbelit. Nah, ini juga sama, terlalu birokratis, terlalu berbelit-belit, terlalu panjang, terlalu lama. Maka itu beberapa terobosan yang dilakukan, ada yang disebut dengan pelayanan satu atap, kemudian pelayanan satu pintu, di mana dalam satu ruangan atau dalam satu gedung di situ tersedia berbagai pelayanan yang tadinya itu berbeda-beda tempat. Nah, dengan adanya satu pelayanan terpadu, artinya di mana dalam satu ruangan terdapat beberapa pelayanan, artinya masyarakat kita ketika membutuhkan pelayanan yang memang saling terintegrasi, maka masyarakat tidak perlu lagi membutuhkan waktu untuk mendatangi kantor di setiap kantor yang berbeda-beda. Kemudian dalam beberapa proses pengambilan keputusan, layanan terkadang juga sangat birokratis, terutama karena mekanisme yang terlalu hierarkis dengan peran sentral pada pimpinan tertinggi di kantor tertentu. Nah, ini konsep praktek-praktek ini masih sering terjadi yang disebut dengan sentralisasi. Pengawasan DPR, peran pengawasan DPR dalam pelayanan publik. Fungsi DPR itu apa? Ya, kita kenal dengan 3 fungsi DPR, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atas atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN bagi pemerintah pusat, APBD bagi pemerintah daerah. Kemudian fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Kemudian pengawasan DPR berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat 2, itu ada terbagi 3, ada yang disebut dengan hak interpelasi, ada hak angket, ada hak menyatakan pendapat. Jadi DPR itu memiliki 3 bentuk pengawasan yang bisa diambil, artinya hak interpelasi itu adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Kemudian hak angket itu penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, berdampak luas pada masyarakat.
yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang sering kita dengar, hak angket yang digunakan oleh DPR maupun DPRD, di mana ketika DPR mencium atau menduga terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maka DPR biasanya mengambil salah satu bentuk pengawasan, yaitu hak angket. Kemudian hak menyatakan pendapat, yaitu kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa, tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan angket, kemudian dugaan presiden melanggar hukum. Nah, inilah 3 pengawasan DPR berdasarkan undang-undang. Kesimpulannya adalah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 1945 bahwa didirikannya tujuan NKRI adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu artinya negara atau pemerintah berkewajiban memenuhi setiap kewajiban negara melalui suatu sistem pemerintahan. Manajemen pemerintahan yang mendukung terwujudnya pelayanan publik yang baik dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan publik. Demikian materi kita hari ini. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang telah saya sampaikan? Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak, maka demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat dimengerti. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.